Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Terutama emak-emak militer yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah, kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Ya, di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Insya Allah ke depan saya tidak akan lepaskan. Saya ingin menjadi penerus para pejuang dakwah di negeri ini dengan semua resikonya. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Kenapa? Karena saya melihat dunia Islam. Yang kedua, saya melihat peluang Islam besar ke depan. Ini bulan rahmat Allah. Setelah 40 tahun dunia Islam dihancurkan, ini namanya udah satu siklus. Satu siklus kemenangan menuju Islam ke depan. Sabar. Sabar, ikuti ayat ini prosesnya. Jangan gampang terburu-buru ini, terutama emak-emak militer yang gampang kesundut. Yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak, gitu ya. WA, lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Baik, mengenai Ustadz Bakhtiar Nasir, beliau sahabat saya, kawan saya. Selama ini yang saya tahu beliau baik dan beliau juga termasuk panitia daripada aksi 411, 212, begitu juga aksi-aksi yang lainnya. Kalau sekarang beredar rekaman, saya tidak tahu rekaman di mana, juga kapan saya juga tidak jelas. Kalau beredar rekaman, beliau mengkritisi yaitu tentang panitia 212, mungkin saya husnudzon yang dimaksud adalah oknum. Jadi kalau oknum, ya di mana saja oknum ada saja yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan ada gak oknum yang ingin menjual suatu gerakan, selalu ada. Ada gak oknum yang ingin menunggangi suatu aksi, selalu ada ya ikhwan. Ada gak oknum yang ingin mencari keuntungan materi dari suatu acara? Itu selalu ada. Bahkan kadang-kadang acara maulid saja ada oknum yang mencari untung, ada juga ya kawan. Nah, cuman cara-cara oknum ini kan ada yang caranya bagus, ada yang caranya tidak bagus. Ada acara maulid di mana-mana, tapi di jalanan banyak yang dagang. Itu juga memanfaatkan namanya. Nah, cuman memanfaatkannya dengan cara yang baik, saudara. Nah, ada juga yang lagi bikin acara maulid, dia cari sumbangan kemana-mana, bilangnya buat maulid, nggak taunya dimakan sendiri. Nah, ini cara yang tidak baik. Jadi kalau soal memanfaatkan suatu acara, aksi, reuni, sampai maulid, ada saja oknum-oknum yang berbuat seperti itu, baik dengan cara yang bagus maupun dengan cara yang tidak bagus. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, itu mestinya kita jadikan sebagai cambuk, kita jadikan sebagai motivasi buat kita untuk menjaga kepanitiaan. Jangan sampai ada oknum-oknum seperti yang beliau sebutkan tersebut ada di dalam kepanitiaan. Nah itu kita menilainya husnudzon, jangan mau kita diadu domba. Kira-kira jelas ya. Nah karena itu insya Allah orang-orang tua yang di 212 saat ini sebagian untuk ikut, saya dorong mereka yang tua-tua ini untuk ikut masuk dalam kepanitiaan. Kalau saya kan nggak mungkin ikut. Dan saya memang udah nggak bisa untuk ikut kepanitiaan semacam itu karena kita punya kesibukan perjuangan yang berbeda. Tapi saya tetap mendukung kepanitiaan 212 dan acara yang digelar selama semuanya dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hanya saya mendorong beberapa kiai-kiai sepuh dari 212. Contohnya seperti Kiai Haji Nur Sasih, mungkin kenal. Beliau dari Fuhab ya. Dulu beliau panitia juga di 212 2016. Nah, kita amanatkan ke beliau, Ustadz, tolong lihat-lihat itu panitia-panitia yang muda, tolong dijaga, tolong diberikan masukan, tolong diberikan nasihat. Nah, jadi nggak usah khawatir. Yang tua-tua banyak yang menjaga itu, insya Allah kekhawatiran daripada Ustadz Bakhtiar Nasir tidak terjadi.
Tapi jadi kita sikapi secara positif saja, anggap itu sebagai masukan, anggap itu sebagai teguran untuk kita menjaga jangan sampai 212 ini diperjualbelikan, saudara. Karena sekarang ini nggak boleh ngumpul sedikit bisa dijual ya, kawan. Apalagi mau capres ini sedikit lagi nih, pilpres. Wah, ngumpul 10 orang aja bisa dijual, apalagi ngumpul jutaan orang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai panitia. Nah, saya sendiri dulu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, kami jadi panitia di 2016. Kan yang fitnah juga banyak. Katanya kita ini dibayar lah dengan kelompok ini, dengan kelompok itu. Kemudian katanya saya dan Bakhtiar Nasir ini, saudara ngumpulin orang dari mana-mana itu, ada donaturnya. Nanti disebut donaturnya dari sini, donatur dari situ. Saya pikir Ustaz Bakhtiar Nasir juga tahu lah. Dulu waktu beliau jadi panitia juga beliau dihantam oleh berbagai macam fitnah. Saya pikir kalau beliau sudah tahu itu, insya Allah beliau juga tidak sembarangan untuk memfitnah panitia yang ada saat ini. Mungkin, makanya tadi saya katakan, husnudzon, mungkin dari maksud ada oknum-oknum yang beliau khawatir memanfaatkan. Karena dulu di 2016 juga ada oknum-oknum ya kawan. Cuman kita jaga, kita kunci supaya mereka tidak bisa memanfaatkan daripada gerakan tersebut.